所有的光明与黑，获得你们生存所需的资源。命，你凭什么让我一样？神你是不可能抵挡。不会在这里放。为了改变一切生命吗？哪怕是牺牲。幽灵后不乏新的神迹。做什么？他真的做创造。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-168. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen telah memasuki ujiannya untuk mendapatkan Divine Throne-nya, yaitu Eternity Creation, yaitu dengan ujian pertama, yaitu dengan Hao Chen yang disuruh untuk mendamaikan dua suku, yaitu Peri Malam dan juga Raja Hutan. Yang kedua, ras ini saling berkelahi karena mereka berdua yang mencoba untuk menguasai satu wilayah secara utuh, yang dimana Raja Hutan mereka hidup di kondisi siang hari, sedangkan Peri Malam mereka hidup di kondisi malam hari, dan mereka berniat untuk merebut wilayah mereka masing-masing yang untuk bisa menguasai secara utuh wilayah tersebut, yang artinya salah satu pihak harus ada yang tewas, dan Hao Chen diberikan misi untuk mendamaikan dua suku ini dan tidak ada yang tewas dalam suku ini. Dengan kemarin juga Hao Chen memperebutkan sebuah harta berharga di tempat tersebut yang bernama Kristal Matahari Bulan, tetapi harta tersebut digunakan oleh Hao Chen untuk meningkatkan perisainya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah Hao Chen menyatukan kristal matahari bulannya dengan harta perisainya, yang hal itu membuat naga penjaga dari kristal matahari bulan menjadi marah kepada Hao Chen. Harta kristal yang ia jaga malah diambil oleh Hao Chen. Ia pun langsung menyerang Hao Chen dengan serangan semburannya. Serangan semburan itu mengarah kepada Hao Chen, dan Hao Chen dengan segera menahan serangan tersebut menggunakan perisai matahari bulannya, sekaligus mengembalikan serangan tersebut kepada sang naga penghancur, yang membuat serangan itu terkena kembali oleh sang naga. Dan di sini Hao Chen merasakan kalau perisainya sekarang telah mengalami peningkatan kekuatan berkat kristal matahari bulan sebelumnya, dan bahkan di sini sang naga penjaga merasakan kalau kekuatan yang telah dipantulkan oleh perisai miliknya Hao Chen mengandung kekuatan kristal matahari bulan, yang membuat naga itu menyadari kalau kristal matahari bulan telah menyatu dengan Hao Chen, yang menganggap kalau kristal matahari bulan tersebut telah memilih Hao Chen. Dan naga penjaga mengatakan kalau dirinya hanya bertugas untuk menjaga kristal tersebut saja, dan jika kristal tersebut telah mengakui Hao Chen sebagai pemiliknya, maka sang naga tidak akan merebutnya dari Hao Chen. Dan setelahnya Hao Chen menggunakan hartanya untuk membagi wilayah terang dan juga wilayah gelap, agar di sini pihak dari Raja Hutan dan juga Peri Malam mereka masing-masing bisa menjalani hidup mereka dengan damai. Dan sang naga penjaga telah mengetahui tujuan Hao Chen yang mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak ini, yaitu Peri Malam dan juga Raja Hutan, yang naga penjaga juga memberitahu kalau kedua belah pihak ini memang telah lama saling bertarung untuk memperebutkan sumber daya mereka masing-masing. Tetapi tiba-tiba saja Hao Chen langsung mendapatkan time skip, yang di sini Hao Chen dikejutkan dengan pertempuran yang terjadi antara kedua belah suku ini lagi.
Hal ini pun seketika membuat Hao Chen menjadi bingung karena ia kira kedua suku ini telah berdamai dengan memiliki dunia mereka masing-masing. Tetapi kenapa suku ini masih terus bertempur satu sama lain? Dan mohon maaf Mimin potong di sini, Mimin salah sebut, seharusnya Raja Alam bukan Raja Hutan. Mohon maaf. Dalam pertempuran tersebut Hao Chen bisa melihat pertempuran antara Primalam dan juga Raja Alam, yang dalam pertempuran itu ternyata Raja Alam tidak ingin membagi benua mereka dengan pihak dari Primalam, dan begitu juga sebaliknya Primalam tidak ingin membagi wilayah mereka dengan Raja Alam, yang bahkan kedua belah pihak ini saling mengatakan kalau mereka tidak akan pernah berdamai. Dan di sini Hao Chen menyadari bahwasanya kehancuran dari tempat ini merupakan rasa benci di antara kedua ras ini yang memang sudah melekat. Dan di sini Hao Chen mencoba untuk berpikir mencari cara bagaimana bisa mendamaikan kedua suku ini jika masalah utama mereka merupakan rasa benci satu sama lain. 就要解决绝望，解决到底该创造什么？黑暗的惧怕的烈阳之光，将你们毒闷，就让你们最我一定会改变你们的命运。 Dan tiba-tiba saja Hao Chen respon kembali ke tempat pertama kali ia memasuki dunia ini, yang waktu Primalam mendapatkan serangan dari Raja Alam. Dan Hao Chen kembali lagi melakukan aksinya, yaitu dengan ia yang menyelamatkan para anggota Primalam dari serangan Raja Alam. Dan setelahnya Hao Chen pergi ke masa waktu Primalam diserang oleh Raja Alam di malam hari. Hao Chen langsung muncul menyelamatkan Primalam, yaitu dengan menyelamatkan ibunya Sisi sebelum ibunya Sisi dihabisi oleh Raja Alam. Dan setelahnya Hao Chen menunjukkan kristal matahari bulan yang telah ia dapatkan, yang hal itu pun membuat mereka semua kaget. Tetapi setelahnya Hao Chen menggunakan kristal matahari bulan tersebut untuk mengusir semua orang dengan auranya, termasuk para anggota Primalam, yang hal ini pun membuat anggota Primalam menjadi kaget karena mereka kira Hao Chen datang menyelamatkan mereka tetapi malah menyerang mereka juga. Dan setelahnya pun kita kembali waktu Hao Chen yang berdiskusi dengan naga penjaga, yang dimana naga penjaga memberikan saran kepada Hao Chen untuk bisa mendamaikan kedua suku ini, yang dimana karena kedua suku ini Primalam dan juga Raja Alam yang sudah membenci satu sama lain, sang naga penjaga menyarankan kepada Hao Chen untuk membuat musuh yang baru agar kedua belah pihak ini memiliki musuh yang sama, yaitu dengan Hao Chen yang menjadi musuhnya sambil sang naga penjaga yang akan membantu Hao Chen. Setelahnya pun kembali kepada Hao Chen yang di sini ia menjadi musuh mereka semua dengan mengatakan kepada semua orang bahwasanya ia merupakan pemimpin baru mereka semua. Primalam dan juga Raja Alam akan berada di bawah kepemimpinannya. Raja Alam yang mendengar itu tak terima dan mencoba untuk menyerang Hao Chen, tetapi Hao Chen mampu menyerang Raja Alam sampai membuat ia terpental. Sedangkan Primalam yang melihat Hao Chen telah mendapatkan kristal matahari bulan itu membuat mereka kecewa kepada Hao Chen karena mereka kira Hao Chen akan menggunakan kristal tersebut untuk membantu mereka, tetapi ternyata Hao Chen menggunakan kristal itu untuk kekuasaannya sendiri. Rencana Hao Chen pun berhasil dengan membuat kedua belah pihak ini membenci dirinya. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan dengan Primalam yang melarikan diri dari Hao Chen, yang setelahnya diperlihatkan Primalam yang bekerja sama untuk melawan Hao Chen. Dengan mereka berdua setuju kehadiran Hao Chen di tempat mereka telah menjadi ancaman dari kedua belah pihak suku ini, yang membuat kedua suku mau bekerja sama. Dan setelahnya kita pun diperlihatkan dengan dua suku yang saling bekerja sama untuk melawan Hao Chen bersama dengan naga penjaga. Yang lalu pun kedua suku tersebut maju menyerang Hao Chen, yang di sini Hao Chen menyerahkan tubuhnya sambil menganggap hal ini akan menyelesaikan misinya karena kedua belah pihak ini yang telah berdamai untuk menghabisi dirinya. Tetapi di saat Hao Chen yang hampir akan dihabisi, tiba-tiba saja sistem ujian memunculkan benih kehancuran yang menandakan kalau hal ini tidak sesuai dengan apa yang Hao Chen harapkan. 都来仇恨我。 毁灭之种。
Karena Hou Chen pikir dengan membuat kedua suku ini berdamai, maka sistem ujian tidak akan menganggap dirinya gagal. Tetapi ternyata benih kehancuran tetap muncul yang menandakan kalau ujian Hou Chen masih belum selesai dengan perdamaian dengan dua suku ini. Yang pada akhirnya Hou Chen pun sadar kalau ujiannya adalah mencoba untuk melindungi kedua belah suku ini dari kemunculan benih kehancuran. Setelahnya Hou Chen pun mencoba untuk melindungi kedua belah suku, yaitu dengan Hou Chen menggunakan harta perisainya. Tetapi kekuatan benih kehancuran sangat kuat yang membuat sistem penyamaran Hou Chen menjadi ketahuan dengan wujud aslinya Hou Chen. 为了改变一切生命吗？哪怕是牺牲。凋零后不发新的生机。 Dan pihak Peri Malam dan juga Raja Alam yang melihat Hou Chen melindungi mereka juga tidak tinggal diam. Dengan mereka juga yang menyatukan kekuatan mereka untuk membantu melindungi Hou Chen dan juga dibantu oleh sang naga penjaga. Yang dalam situasi ini semua orang di tempat tersebut membantu Hou Chen. Yang singkatnya pada akhirnya Hou Chen dapat menghancurkan benih kehancuran tersebut dan melindungi semua orang yang berada di sana. 毁灭。 创造。 Dan setelahnya pun sistem ujian mengatakan kalau Hou Chen telah berhasil menyelesaikan ujian ini dengan mendamaikan kedua belah suku dan sekaligus melindungi kedua belah suku ini dari serangan benih kehancuran. Dan juga setelahnya sebagai bonus Hou Chen mendapatkan sebuah hadiah berupa hati peri, yang dimana hadiah bonus ini bisa muncul karena Hou Chen yang telah memenangkan hati bagi anggota Peri Malam. Yang hadiah hati peri ini Hou Chen bisa merasakan memiliki aura kekuatan yang mirip dengan peri Yanting, yang di sini ternyata Yanting telah berada di kondisi tertidur akibat serangan sebelumnya dari Kaisar Feng Shui kepada Hou Chen, yang kondisi Yanting sama seperti Hao Yue yang juga tertidur. Dan di sini Hou Chen menduga kalau harta Peri Malam ini akan bisa membantu dirinya untuk membangunkan Yanting. Dan setelahnya pun Hou Chen langsung berpindah tempat dari ujian tersebut, yang langsung pun Hou Chen memasuki ujian keduanya, yaitu ujian Eternity. Yang dalam ujian ini sistem memberitahu kepada Hou Chen setelah Hou Chen melewati ujian Eternity, maka Hou Chen secara resmi akan mendapatkan Divine Throne-nya, yaitu Divine Throne Eternity Creation. Yang sistem ujian memberitahu kepada Hou Chen kalau di ujian kedua ini Hou Chen akan menghadapi Angel Eternity. Yang kemunculan Angel Eternity ini Hou Chen bisa merasakan kalau ia berada di level yang sama dengan dirinya. Tetapi hal ini membuat Hou Chen justru waspada kepada lawannya, karena Hou Chen menyadari kalau lawannya seharusnya akan memiliki kekuatan yang berada di atas dirinya. Sedangkan di tempat ujian Hou Chen sebelumnya, yaitu ujian Creation, tiba-tiba saja muncul sosok Hou Chen kegelapan, yaitu wujud dari Hou Chen Hao Yue. Yang kemunculannya cukup mengejutkan dan juga masih menjadi misterius tujuannya apa dan kenapa sosok Hou Chen kegelapan bisa muncul tanpa disadari oleh Hou Chen. Yang jujur Mimin juga masih belum tahu coy. Yang jujur Mimin juga masih belum tahu coy. Yang mungkin kita akan bisa mendapatkan jawabannya di minggu depan besok, karena setelahnya cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-168 bersambung. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 所有的光明与黑，获得你们生存所需的资源。